Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Febriani dari kelas 11 UAP 1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu Range Bobocho atau Range Bola-Bola Coklat dari mata pelajaran PKK atau Project Kreatif dan Kewirausahaan. Latar belakang perusahaan saya di sini itu alasan saya memilih Range Bobocho yaitu sebagai bisnis yang akan saya kerjakan dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar rumah sehingga dapat sedikit membantu pemerintah dalam urusan sosial. Profil perusahaan kita yaitu salah satu makanan ringan dan manis yang cukup sederhana, tetapi sangat cocok menjadi makanan konsumsi setelah makanan berat, dan sekaligus merupakan makanan yang juga cukup istimewa karena biasanya sebagai makanan penutup adalah bola-bola coklat. Nama perusahaannya Range Bobocho, nama produk bola-bola coklat, jenis usaha bidang makanan ringan, dan bentuk usaha makanan ringan. Alamat tempat produksi di Jalan Danuja nomor 57, Bandung. Kontaknya yaitu kontak email saya sendiri, renifebriani76@gmail.com. Di sini visi dan misi tujuan perusahaan kami itu memperkenalkan brand Range Bobocho ke seluruh Indonesia, mengembangkan cabang Range Bobocho ke seluruh Indonesia, dan menjadikan makanan ringan favorit bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dan misinya menyajikan cita rasa jajanan khas Jawa yang tak kalah oleh zaman, menyajikan makanan yang alami dan natural tanpa pengawet, memberikan varian rasa sehingga masyarakat menjadikan Range Bobocho sebagai makanan favorit, dan menyajikan makanan yang bersih, higienis, dan fresh, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelanggan. Strategi pemasaran perusahaan kita di sini yaitu yang pertama segmentasi. Dalam segmentasi pasar ini, usaha makanan ini memiliki target pembeli yang ingin dicapai. Sebisa mungkin produk yang dikeluarkan nanti dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat dengan tingkat yang berbeda pula. Adapun segmentasi target pasar dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, target pasarnya yaitu target pasar yang akan dibidik oleh usaha makanan ini utamanya adalah masyarakat di sekitar usaha ini nantinya berdiri, sekolah hingga warung-warung kecil. Positioning dalam bisnis diperlukan agar peminat pasar tidak bosan dan tentunya disesuaikan dengan keinginan pasar. Dan inovasi yang akan dilakukan ke depan berupa menambahkan bahan baku baru untuk membedakan antara produk makanan ini dengan yang lainnya. Kedepan juga akan ditambah lagi variasi rasa ataupun toppingnya. Contohnya di sini dengan menambah variasi isi keju, coklat kacang, green tea, dan sejenisnya agar terlihat unik. Selain unik, variasi rasa tersebut akan membuat para konsumen mudah mengenali produk Range Bobocho ini. Dan analisa SWOT dari usaha kita yaitu yang pertama ada strength, yaitu kekuatan dengan menggunakan bahan yang mudah dicari dan menjadi salah satu makanan pengganti karbohidrat. Ada keyakinan yang tinggi bahwa produk ini nantinya akan diterima oleh masyarakat. Kualitas produk yang dihasilkan juga tinggi dengan adanya kandungan nutrisi yang beragam di dalamnya. Kelemahan atau weakness dari produk ini adalah tidak dapat bertahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Produk ini hanya akan bertahan 1-2 kali setelah masa produksi massal dilakukan. Setelah melewati masa itu, produk akan terasa berbeda jika dikonsumsi. Di sisi lain, bahan baku yang digunakan terkadang tidak stabil pada musim tertentu, dan hal tersebut akan mempengaruhi produksi produk. Konsep yang sederhana dan menggunakan bahan baku yang tidak terlalu banyak ini membuat produk ini rentan akan banyak tiruannya. Selanjutnya di sini kita ada opportunity atau peluang. Berbicara soal peluang, pemasaran produk dapat dikatakan bahwa secara umum produk ini sudah beredar di pasaran, namun yang beredar di pasaran merupakan yang biasa dan tidak memiliki ciri khasnya. Berbeda dengan Range Bobocho yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar terlihat menarik dan berbeda dengan yang lainnya. Baru sedikit orang yang memanfaatkan bahan baku tradisional ini untuk diolah menjadi cemilan yang sehat dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, peluangnya dapat dikatakan besar di sektor makanan, mengingat sebagian orang Indonesia menyukai aneka cemilan dengan beragam variasi. Dan selanjutnya ada threat atau ancaman. Ketika membuka usaha di bidang makanan, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya ancaman yang menanti. Begitu juga ancaman produk ini. Beberapa di antaranya bisa saja muncul kompetitor baru yang bersaing secara tidak sehat. Dan ancaman dari segi bahan baku yang dapat naik drastis ketika
bukan musim panen, atau banyak petani yang mengalami gagal panen. Munculnya kompetitor baru yang menjual dengan harga yang lebih murah, yang memiliki kualitas tidak jauh berbeda dengan produk ini. Dan untuk manajemen produksi perusahaan kami, kita akan terjun langsung untuk mengetahui seperti apa produk yang diinginkan oleh para konsumen. Dan mencari dan menentukan bahan baku sebagai penunjang bahan utama dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan. Dalam hal ini tentunya mencari bahan yang mudah ditemukan dengan harga yang bersaing. Dan proses produksi ini menerapkan proses produk dengan proses yang higienis, berkualitas agar mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Melakukan pencatatan keuangan dengan baik, mulai dari memasukkan dana hingga pengeluaran dana secara rinci dalam setiap hari, bulan, dan tahunnya. Dan untuk tempat penjualan Rans Bobocu ini itu ada dua. Yang pertama ada distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung. Untuk promotionnya atau promosi dalam untuk perusahaan ini atau produk ini itu ada face to face melalui media sosial atau dari mulut ke mulut dan menggunakan situs jual beli online, atau bisa juga bekerja sama dengan pemilik market atau toko. Di bulan pertama untuk cash flow ada penghasilan yaitu 500.000 dan pengeluaran sebesar 311.000. Dan jika dikurang hasilnya ada 189.000. Di bulan kedua juga sama, penghasilan 500.000 dan pengeluaran 311.000, dan jika dikurang 189.000. Angka tersebut akan mengalami banyak perubahan tergantung dengan berapa banyak produksi yang diproduksi oleh perusahaan kita. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu semua usaha memiliki peluang dan risikonya masing-masing. Yang menentukan usaha itu akan maju atau tidak adalah ketekunan, kerja keras, inovasi, dan kecerdasan kita dalam memanfaatkan sebuah peluang. Namun, sering berjalannya waktu juga dengan bertambahnya pengalaman akan membuat kita lebih memahami bagaimana cara menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Maka jangan pernah ragu untuk memulai sebuah usaha yang Anda inginkan. Sarannya ada selalu berinovasi agar dapat berkembang, selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, menjaga kualitas produk, mengikuti selera pelanggan, dan menambahkan varian rasa demi kepuasan pelanggan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perilaku. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.